mitra di luar negeri, saya pengen ini, pengen itu. Oke, itu boleh gitu ya. Tetapi teman-teman harus paham hal-hal dasarnya, yaitu apa? Ini cara kerja benar di HNI. Teman-teman harus paham cara bangun 10 jalur, teman-teman harus paham gimana caranya gesit PCA. Gesit PCA ini adalah metode kita untuk mempromosikan bisnis kita, mempromosikan produk-produk kita, terus juga follow up gitu ya. Gimana caranya kita bisa melakukan follow up, melakukan metode ini kepada calon mitra ataupun mitra-mitra kita yang sudah pada punya kartu diskon HNI-nya. Dan yang terakhir, keempat adalah home sharing. Nah, hari ini kita fokus belajar tentang follow up. Insya Allah pekan depan kita akan belajar khusus untuk home sharing gitu ya. Jadi apa itu follow up? Follow up adalah satu tindakan sebagai pengingat kepada calon pembeli atau mitra kita yang berminat dengan penawaran kita, tapi belum terjadi transaksi. Jadi, teman-teman harus ingat dulu menawarkan apa kepada mitra-mitranya, atau dulu menawarkan apa kepada calon-calon mitranya, seperti itu. Sehingga di kemudian hari bisa dilakukan evaluasi. Pak, kok mitra saya nggak aktif? Gitu. Ya tergantung aktifnya apa. Dulu nawarinnya apa? Kalau dulu cuma nawarinya bikin kartu diskon doang, berarti saat dia belanja, ya itu udah aktifnya dia, gitu. Kalau dia cuman apa namanya nggak pernah ngajak-ngajakin orang buat ikutan bikin kartu diskon, ya nggak boleh komplain. Kenapa? Karena posisi dia saat itu mungkin hanya sebagai pemakai. Tujuan dari follow up adalah mendapat jawaban pasti atas apa yang kita tawarkan sehingga tercipta closing atau penjualan. Jadi, follow up itu adalah memperjelas fiksasi. Ini orang mau mau beli atau enggak, ini orang mau daftar atau enggak, ini orang mau gabung atau enggak, ini orang mau ikutan atau enggak. Itu harus jelas. Jangan sampai betah digantung, karena digantung itu enggak enak. Digantung itu enggak jelas gitu, teman-teman. Jadi jangan terlalu lama merasa nyaman saat kita digantung oleh calon mitra ataupun calon pembeli kita. Harus langsung aja tanya, gitu. Pak, kenapa stokis saya pada nggak pernah belanja lagi? Ya jangan nanya sama saya, jangan nanya sama mentor. Tanya aja stokisnya, gitu. Kenapa? Bisa jadi dananya emang dipakai buat keperluan lain atau apa. Itu hal-hal basic sebenarnya. Cuman kadang banyak orang itu suka malu, nggak enakan, akhirnya apa? Terkendala gitu. Maka ketika teman-teman mau menjalankan follow up, maka persiapan ini harus diingat. Satu, buang rasa nggak enak. Harus percaya diri dan berani mencoba. Gitu. Jadi udah nggak boleh, saya nggak enak Pak nanyanya. Lah, ya kalau nggak ditanya ya nggak tahu. Gitu. Biar jelas dia tuh mau ikut atau enggak, dia mau beli atau enggak, dia mau daftar atau enggak, dia mau gabung atau enggak, harus tanya. Pak, tapi saya takut. Ya udah kalau takut jangan nanya kenapa omset saya masih belum besar. Nggak boleh. Kenapa bonus saya masih kecil? Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda tidak berani mengambil keputusan eh, memberanikan diri untuk bertanya sama mitra kepada calon pembeli Anda itu. Maka rasa nggak enak dibuang. Harus percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena yang Anda sampaikan benar. Karena yang Anda sampaikan produk halal. Ya harus pede, harus percaya. Bukan Anda mencoba. Karena kalau Anda takut, malu, kebanyakan mikir, mau nyobain sesuatu, ya maka Anda nggak akan pernah tahu hal tersebut benar atau tidak, baik atau tidak, ya Anda nggak tahu. Maka Anda harus nyobain, gitu. Anda cobain, "Oh nih, kemarin dia saya sudah ceritain tentang MHS, tapi belum beli, belum belanja. Kenapa ya Pak?" Gitu.
Jadi hal-hal ini yang harus teman-teman lakukan. Cobain, gagal, evaluasi, perbaiki, cobain lagi. Kalau masih gagal, perbaiki, evaluasi, perbaiki, cobain lagi, harus kayak gitu terus gitu sehingga teman-teman nanti dapat polanya. Oke. Yang perlu teman-teman pahamin adalah di HNI itu ketika kita menawarkan eh, peluang gitu ya. Sebenarnya itu ada tiga pilihan. Pertama jadi pemakai, kedua jadi penjual, ketiga jadi pebisnis. Itu aja. Nah, kalau teman-teman cuman ceritanya gini, misalkan ada arisan, terus ngobrol, apa ngasih tahu sosialisasi. Oke, ibu-ibu, hari ini siapa yang apa mau nyobain susu kambingnya? Silahkan. Saya kebetulan bawa nih, yang mau nyobain monggo. Yang mau lebih murah bikin kartu diskonnya, ayo saya bantu. Seperti itu. Maka saat itu orang-orang yang bikin kartu diskon itu hanya karena apa? Ya karena dia pengen jadi pemakai loyal, yaitu apa? Orang yang beli produknya dan dapat diskon, udah selesai. Gitu. Apakah dia beli setiap bulan? Tergantung. Kenapa? Karena orang itu beli karena kebutuhan. Nah, teman-teman waktu pas menerangkan, menawarkan kebutuhan apa? Misalkan kalau susu kambing, apakah di sini ada yang anak-anaknya wajahnya tuh kelihatannya pucet, ada yang makannya udah banyak tapi badannya kurus-kurus aja, atau ada yang kalau kena dingin sedikit langsung bersin-bersin gitu ya. Nah, itu kan pada masalah paru-paru semua tuh, gitu. Nah, paling bagus kalau masalah tadi, Bu, minumnya susu Eta Goat Milk, kita cari tahu gitu. Ini harganya 75.000. Kalau ibu-ibu mau nyobain dan pengen lebih murah, bikin kartu diskonnya. Saat itu orang yang daftar, orang yang bikin kartu diskon, itu karena dia punya masalah kesehatan pada anaknya dan dia nyari solusinya. Dia beli susu kambingnya. Setelah anaknya minum itu susu kambing, Eta Goat Milk-nya diminum, terus anaknya lebih sehat, nggak pernah mukanya udah nggak pernah pucat lagi, badannya makin gemuk gitu ya, udah nggak pernah bersin-bersin lagi, nggak gampang pilek dan lain-lain. Maka saat itu si ibu memutuskan apa? Oke, alhamdulillah ternyata keputusan yang saya ambil beli Eta Goat Milk ini benar. Dan alhamdulillah anak saya sembuh. Selesai. Setelah anaknya sembuh, apakah dia bakal beli lagi? Belum tentu. Maka teman-teman harus follow up. Di follow up, Bu. Kalau susu kambingnya kan itu buat anaknya. Nih, buat ibu nih ada pembalut. Ibu udah pernah nyobain pembalutnya belum? Gitu. Jadi harus di follow up dengan produk-produk HN yang lainnya. Kenapa? Karena saat itu dia cuma tahu Eta Goat Milk. Kenapa cuma tahunya Eta Goat Milk? Karena saat itu Anda cuma ngenalinya Eta Goat Milk. Harus di follow up. Bisa jadi penjual. Bu, nih, ayo Bu, buka warungnya, buka Halal Mart. Jadi nanti semua orang yang butuh produk HNI bisa belinya sama Ibu, bisa belinya sama Bapak. Ayo buka warungnya, buka tokonya, misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga, jadi pebisnis jaringannya. Gitu, menjadi distributor produk HNI yang fokusnya membangun pasar, para pemakai loyal, dan juga para penjual, para agen stok. Itu pilihannya. Maka teman-teman tergantung dulu awalnya ditawarin HNI-nya apa gitu teman-teman, itu titik tekannya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh gimana caranya follow up pemakai, follow up penjual, follow up bisnis. Oke, maka kenali karakternya. Lanjut terus, cuma odol doang, cuman sabun doang, jangan dikeluhin, jangan diomelin, jangan ngeluh gitu ya. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia cuman taunya emang produk itu doang. Yang harus dipertanyakan lagi, dulu Anda ngenalinnya semua banyak produk atau enggak? Gitu. Kalau ngenalinnya sedikit, ya dia beli yang itu. Anda ngenalin odol doang, PGH, terus ibu itu akhirnya beli PGH banyak.
Ya follow up. Anda udah pernah follow up dia belum? Bahwa di HN itu nggak cuma keperluan kamar mandi, ada keperluan diri sendiri, ada facial wash-nya, ada apa namanya sampo-nya, ada pembalutnya, ada sabunnya. Pernah nggak sampai sana? Jangan-jangan belum. Gitu. Karakternya yang kedua ingin beli dengan harga lebih murah. Dia tentunya bisa dapat peluang keuntungan, dapat diskon, dapat bonus, cashback, dan juga dapat royalti. Maka yang kita tawarkan adalah, ayo Bu, nih yang mau belanja lebih murah, terus dapat cashback setiap bulan. Tapi kalau Anda misalkan ngelihat dari sekian banyak orang yang sudah punya kartu, lalu Anda ngelihat dia orangnya senang ngelayanin, punya modal, dan pengen tambahan penghasilan, tawarin peluang lebih banyak. Bisa dapat promo, bisa ikutan promo, bisa dapat BAS bahkan ya, bonus agen stok gitu. Maka yang Anda tawarkan apa? Ayo Bu, buka halal martnya, nanti Bu dapat tambahan keuntungan. Satu minyak herba sinergi, itu insya Allah kalau apa namanya ada yang beli, Ibu dapat tambahan 11% dari poin, dapat tambahan 2.200 dari poin minyak herba sinergi yang terjual. Tidak harus jaringan ibu doang, kan jaringan ibu belum banyak. Jaringan orang lain di sini udah banyak, Bu. Ayo ajakin mereka belanjanya ke tempat ibu, belanjanya ke halal mart ibu. Kenapa? Karena mereka pertama dapat di apa namanya jadi stokis biar gampang Bu jadi manajernya gitu. TP 600 jadi manajer dan Ibu menjadi penyedia produk halal. Jadi itu yang kita tawarkan teman-teman. Nah, kalau pebisnis gitu ya, pebisnis itu nggak bisa, teman-teman nggak bisa PCA ke dia. Kalau mau nawarin bisnis harus prospek, tawarin tentang peluang-peluangnya. Penghasilan tanpa batas, tapi Anda harus siap belajar, berani nyoba, harus mandiri, harus gitu. Karakter-karakternya yang seperti itu. Jadi kalau saat ini, posisi teman-teman itu saat ini ya, cuman mau penghasilan tanpa batas, tapi nggak belajar, nggak berani nyoba, dan nggak berani mandiri, ya maka nggak usah jadi pebisnis HNI. Kenapa? Karena karakter itu harus ada pada diri Anda. Gitu. Nggak mungkin ada apa narik-narik mentor Anda untuk nemenin, nggak mungkin. Anda harus mampu mandiri. Keuntungan yang didapat, dia bisa dapat diskon, bonus, royalti, promo, royalti LED, royalti komitmen tahunan, gitu. Maka yang kita tawar untung lebih banyak dan siap jadi penguasa pasar. Mau jadi penguasa satu kelurahan, penguasa satu kecamatan, penguasa satu kabupaten, itu pilihan, gitu. Itu pilihan. Maka teman-teman dikerjakan, gitu, dikerjakan sehingga kita bisa ngelihat gitu. Ini orang-orang yang selama ini hadir home sharing, ini apa dia masuknya ya? Penjual atau pebisnis? Kalau pebisnis dia harusnya apa? Rekrutmennya banyak. Rekrutmen itu ngajakin orang untuk bikin kartu diskonnya banyak. Sama menciptakan stokis. Itu harus banyak. Namanya pebisnis. Kalau dia cuman apa namanya eh cuman jualan doang gitu ya, omsetnya ada jualan doang, ngenalin kemana-mana jualan doang, ya itu namanya dia penjual gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kalau pemakai loyal, loyal gimana? Pemakai loyal itu adalah, ya tentunya teman-teman udah tahu cara jadi pemakai loyal, daftarnya dari 30.000, 20.000 atau 10.000. 20.000 itu ini ya, tengah-tengah. Jadi dia cuma dapat kartu doang gitu. 10.000 daftar, 10.000 cetak kartu. Kayak gitu. Ini cuman ibarat kata susu. Kita pakai susu kambing aja. Seorang ibu-ibu gitu ya, satu keluarga atau kalau ini emak-emak punya anak, yang anaknya minum susu, itu pasti kebutuhan belanja susunya gede setiap bulan. Dia mau kita ajak aja, ganti aja belanjanya. Ganti aja. 600.000,
kita ganti belanja susunya dengan susu Eta Goat Milk contohnya. Maka dia setiap belanja 600.000 gitu ya, atau kurang lebih 10 pouch susu kambing Eta Goat Milk, maka dia dapat cashback-nya saat itu tiap bulan 20.000. Tapi kalau dia rutin, bulan depan beli lagi, bulan depan beli lagi, bulan depan beli lagi, maka dia bisa dapat 740.000. Ibarat kata tiap hari minum susu kambing, tahun depan bisa beli anak kambing. Gitu. Kenapa? Karena nanti ada royalti, stabilitas belanja, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kebiasaan banyak orang adalah kalau dia merasakan manfaatnya, dia pasti bakal cerita ke orang terdekatnya tuh dia pasti cerita gitu. Nah, misalkan dia akhirnya cerita nih sama 15 teman-temannya, di mana teman-temannya semua nih sama kondisinya kayak dia, punya anak masih kecil, harus minum susu gitu. Akhirnya dikasih tahu nih, anak saya lebih sehat minum susu kambing ini, jadi lebih lincah, lebih semangat, lebih aktif, misalkan gitu. Akhirnya 15 teman-temannya ini sama tuh, duplikasi, beli juga susu kambingnya. 600.000, kurang lebih sekitar 10 box buat 1 bulan. Maka cashback-nya itu 340.000 gitu. Ini apa si ibu itu ngajakin teman-temannya bukan karena pengen dapetin bonus, bukan. Karena pengen orang lain, orang yang dia kenal, merasakan manfaat yang sudah dia rasakan. Sebatas itu teman-teman. Itu aja udah bisa bikin dia dapat 300 ribuan tiap bulan. Dan dikumpulin setahun itu dapat 4,5 juta. Itu kalau cara main pemain loyal, apa pemakai loyal gitu. Jadi ngajakin aja orang pakai, ajakin aja orang pakai. Itu aja udah bisa jadi duit. Seperti itu. Nah, yang perlu diingat, pembeli loyal fokus pada manfaat produk dan harga lebih murah gitu. Jadi fokusnya para pembeli loyal bukanlah bisnis. Maka contoh satu, kalau dia sakit, maka target terdekatnya dia sembuh gitu. Kalau dia senang sama produk, maka ajak coba produk lainnya. Jadi eh, jangan jangan apa namanya, jangan ngajakin yang dia fokusnya pada sakitnya biar sembuh, tapi disuruh jadi manajer, kan nggak kena, nggak nyambung gitu loh teman-teman. Dia sakit, dia memang butuh solusi apa namanya kesehatan. Kita resepin herba, kita kasih edukasi. Bahkan bisa jadi kita tawarkan untuk buka stokis. Kenapa? Buka apotiknya di rumah. Misalkan kayak gitu. Jadi kalau butuh produk nggak usah keluar, tinggal ngambil aja tuh dari etalase. Misalkan seperti itu. Itu sehingga dia bisa apa namanya lebih mudah untuk sembuh dari penyakitnya. Gitu. Jadi kalau Anda udah punya banyak mitra hari ini, diundang ke home sharing nggak datang, berarti mereka pembeli loyal atau mereka hanya sebatas sebagai pemakai. Kok nggak ada yang datang ya Pak? Nggak ada yang datang ya iya. Karena yang akan datang ke home sharing adalah orang-orang yang merasa butuh gitu. Maka kalau Anda ajak tawarkan ada door prize atau ada sesuatu, mereka pasti datang gitu. Dan hindari terburu-buru mengenalkan AVO kepada pembeli loyal. Kenapa? Karena buat mereka nggak penting. Yang penting gue bisa dapat produk dan murah, cepat, udah selesai. Seperti itu teman-teman. Teman-teman ajarin buka AVO, ngeliat ini, dia mah apa sih nih? Ah ribet, nggak usah lah yang ini, yang lain aja. Akhirnya gitu. Maka yang harus kita apa rapikan, yang harus kita selesaikan adalah gimana nih caranya biar pemakai loyal bisa belanjanya lebih banyak, bisa belanjanya lebih sering. Gimana caranya? Nah, cocok banget teman-teman ikutan acara kita hari ini, gitu. Rugi banget pokoknya yang nggak hadir, gitu ya, karena banyak materi-materi serunya. Ini dia bentuk follow up pertama. Jadi, kalau ada mitra kita tuh udah nyobain produk, maka follow up berikutnya tuh belanjanya rutin. Karena kalau nyobain produk berarti dia baru pakai sekali. Jadi jangan cuman dia udah beli Pak, terus beli lagi nggak? Enggak. Ya itu namanya kagak di follow up atau nggak jadi pelanggan loyal. Kalau mau jadi pemakai loyal, dia udah
nyoba produk, lalu kita ajak belanjanya rutin. Rutin itu gimana? Bisa jadi sebulan sekali, tiap bulan dia belanja, nggak ada masalah. Tahapannya gitu ya Pak, harus seperti itu. Nggak bisa langsung banyak. Hah, memang pengennya sih, saya juga pengennya gitu, dia belanja langsung banyak, langsung ngajakin orang-orang. Tapi kan ya yang apa ya, masuk akal aja gitu loh. Yang real-real aja yang kita kerjain tuh. Pelan-pelan aja, yang penting jadi. Biar omsetnya gede, kerjakan ke banyak orang. Itu aja, main volume teman-teman, main volume. Ketika dia udah belanja rutin, belanja tiap bulan gitu loh. Sekarang ajakin dia belanja lebih banyak. Lebih banyak apa? Bukan lebih banyak apa produk yang dia ambil ininya jumlahnya bukan, tapi variannya. Dia tadinya cuman beli MHS sekali doang. Maka ajakin belanja rutin. Gimana nih biar dia mau belanja rutin tiap bulan? Kalau MHS ya kalau dipakainya cuman pas lagi sakit, pas lagi celak apa ada yang luka, ada yang apa kayak gitu, ya kan itu nggak habis-habis tuh MHS-nya, maka dia nggak akan beli lagi. Maka yang kita bisa lakukan follow up, kenalin produk yang apa dia bisa pakai tiap hari dan pasti habis. Contohnya apa? Sabun mandi, odol, deterjen, kalau dia mama bisa pembalut mungkin. Kalau punya anak masih kecil, masih bayi, bisa ditawarkan diapersnya, kayak gitu. Jadi cobain produk, belanjanya rutin, belanjanya banyak variannya, terus sering. Sering tuh gimana? Dia beli kopi sevel, gitu. Kopi sevelnya yang kecil lagi, yang cuma 50.000, isinya 10. Ya teman-teman harus follow up-nya dilakukan, yaitu apa? Dia beli tanggal 7, berarti nih kalau dia hitungannya minum satu saset sehari, maka tanggal 17 harus saya tanyain. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Habis minum kopi sevel lagi. Ibu, pasti minum kopi sevelnya sehari berapa saset? Satu atau dua saset, gitu. Kalau minumnya sesaset sehari, berarti harusnya Bu, hari ini atau besok udah habis. Ayo Bu, ini apa namanya, order lagi ya, biar besok kita anter. Gitu. Bisa kayak gitu. Belanjanya jadi lebih sering. Atau dia beli kopi sevel yang gede, ya maka dia belanjanya tanggal 1, makanya tanggal 20 atau tanggal 21 harus kita ingetin agar dia bisa order lagi. Kenapa? Karena kan yang kopi sevel yang besar cuman isi 20 saset. Hitungannya kalau satu saset sehari, pasti 20 hari habis. Gitu teman-teman. Coba pakai produk, dia coba, lalu ajakin belanjanya rutin. Sebulan sekali aja, nggak ada masalah. Cuman beli kopi doang, nggak ada masalah. Tawarin beli lebih banyak, nggak cuman kopi. Tapi ada sabunnya, ada deterjennya, ada odolnya, ada macam-macam lah ya, banyak produk lain-lainnya. Terus ajakin belanja lebih sering, sehingga dia dalam 1 bulan bisa belanjanya itu per seminggu sekali, per 2 minggu sekali, terus seperti itu teman-teman. Cara mengundang pemakai loyal, hindari penggunaan kata home sharing. Jadi kalau kalau memang kepengen Anda mengajak mereka untuk hadir home sharing, maka nggak boleh Anda ajak mereka undangan home sharing, nggak datang. Gitu. Tapi undang mereka untuk ngemil, ajak mereka untuk ngemil, baso, soto, somai, pokoknya gitu, sambil ngobrolin HNI. Jadi Anda ngundang nggak harus di rumah Anda untuk home sharing. Anda bisa undang ke kafe, Anda bisa undang ke rumah makan, Anda bisa undang ke restoran. Yang penting tuh bisa sambil apa ngemil, sambil ngunyah. Ini yang kalau pemakai loyal atau para pemakai. Kenapa? Karena mereka nggak pengen yang terlalu ribet-ribet, pusing, riweuh, dan lain-lain. Pengennya yang nyantai aja, gitu. Sediakan door prize bagi yang bisa berbagi testimoni, misalkan. Siapa di sini yang udah nyobain produk HNI-nya? Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Bapak rasakan? Gitu. Ceritain dong, mungkin berguna buat teman-teman yang lain yang hadir, kayak gitu. Dan gunakan bahasa keseharian. Maka siapkan juga grup WhatsApp atau Telegram khusus, lalu siapkan adminnya,
dan siapkan juga reward tiap pekan atau per bulan bagi yang apa namanya, berprestasi dan yang memberikan testimoni. Gitu teman-teman. Next, nah ini contoh undangannya, silahkan screenshot, silahkan foto. Undangannya kayak gini aja, "Assalamualaikum, ngeriung bareng sambil ngebaso yuk," gitu. Ini waktu itu, eee, istri saya ngajakin, emak-emak UMKM di sekitar rumah, gitu. "Mami cantik, kami dari HI ini ngundang ibu-ibu untuk silaturahim dan sharing yang insya Allah diadakan pada," gitu, ini tahun 2022, jam 1 siang, "rumah Ibu Nur," gitu, ini alamat saya. Acaranya sharing produk, demo produk, pembagian kartu diskon, gitu. Buat yang hari itu daftar, kita siapin kartunya. Ditunggu ya kehadirannya Mami cantik, cetar semuanya, ada door prize menarik loh, gitu. Udah selesai. Nah, itu jangan besok, kedua door prize, gitu. Kalau Anda udah undangnya home sharing, emang ngapain dapat apa, gitu. Tapi kalau mereka udah jadi, apa namanya, udah terbangun manis, dia pengen, apa namanya, sukses di HNI, Anda undang home sharing, pasti dia datang. Tapi kalau yang baru-baru, nggak bakalan. Anda harus lakukan hal seperti ini. Atau Anda juga bikin acara-acara, misalkan, apa namanya, bikin training, gitu. Anda kenalan, ada kenalan, bidan, dokter, atau siapapun, ustadz, ustazah, ya udah minta mereka ini, apa namanya, bicara, gitu. Tentang kesehatan, tentang halal haram, tentang apapun. Nah, Anda terus masuk sebagai, pemilik acara. Acara ini disponsori oleh HNI. Nah, hari ini ada nih orang HNI yang akan ikutan, menjelaskan apa itu HNI. Udah deh Anda sosialisasi. Langsung ada demo produk, Anda apa gitu ya, ceritain tentang HNI, ceritain manfaatnya, selesai. Kayak gitu, bisa. Atau Anda punya kenalan yang, apa namanya, biasa ngonten gitu, ya Anda bisa undang dia. Karena acara ini diselenggarakan oleh HNI, nah ini ada orang HNI nih mau ngejelasin apa itu HNI. Nah udah Anda ngejelasin, gitu. Anda mau bikin kelas KHT, Anda mau sosialisasi di RT RW, di arisan, di pengajian, silahkan. Yang pasti ini adalah, contoh acara untuk para pemakai loyal, gitu. Lalu setelah itu apa? Baru kenalkan AVO. Jadi cara ngenalin AVO paling enak itu kalau dia udah belanja. Jadi kalau dia belum belanja, jangan kenalin AVO. Kenapa? Yang nggak seru aja pas dibukain AVO, nggak ada duitnya kan. Tapi kalau pas dibukain AVO, nih Pak, ada nih 1.000 misalkan. Oh, ada duitnya 1.000 dari mana? Gitu. Karena Bapak pernah beli apa nih dulu yang 10 poin? Minyak herba itu. Nah, ini karena Bapak beli minyak herba, Ibu beli minyak herba, dapat nih 1.000 gitu. Wah, iya ya. Ini duitnya di mana? Ya ada di HNI Cash Bapak gitu. Ini gimana cara ngeluarinnya? Misalnya biasanya kayak gitu. Ini gimana cara gedeinnya? Pasti gitu. Dia pasti bakalan banyak bertanya. Kenapa? Karena angkanya udah ada. Lalu Anda informasikan gitu ya. Bonus dia, cara dapetinnya gimana, cara biar dapat lebih besar gimana, cara-caranya seperti apa, itu Anda ajarin, gitu. Anda ceritakan lalu, "Ayo Bu, Pak, makanya datang home sharing." Insya Allah jadi paham. Atau nih kita mau ada nih, acara BOS gitu ya, kayak nanti hari Sabtu itu di Leaders Office, pagi sampai siang kita ngadain BOS, siang sampai sore ada BSC, hari Ahad ada SB. Kan punya mitra atau kenalan sekitar Leaders Office HNI, suruh aja mereka datang gitu. Biayanya 30.000, kalau yang SBP 50.000. Nah, itu teman-teman nanti tinggal kirim aja data ke situ. Nanti jelasin gitu. Semoga
Semoga ngegedein tuh bonus yang tadinya 1.000 jadi 1.000.000 misalkan gitu. Lalu Anda bisa ngarahin untuk baru daftar, nggak belanja, terus ayo Pak, ada manfaatnya. Jadi ketika seseorang tuh daftar HNI, kita ajak dia untuk nyobain produk, lalu kita follow up gitu. Nyobain produk yang lain, agar belanjanya rutin, nyobain produk lebih banyak, dan belanjanya jadi sering. Lalu apa? Kita ngobrol atau prospek. Ngobrol prospek itu ngapain? Nyari hot button, nyari alasan dia untuk bisa gerak, untuk bisa action. Itu yang harus kita cari. Jadi kalau ngobrol itu seperti itu. Dan ini one on one gitu. Personal, kita ketemu sama dia ke rumahnya lah, atau kita undang dia ke rumah kita. Pokoknya ngobrolnya ini nggak bisa di banyak orang gitu. Saya ketemu, saya punya mitra gitu ya di Bandung, dia kepengennya apa? Saya kepengen banget Pak, apa bikinin ayah saya masjid gitu. Dia muncul alasan dia untuk bergerak untuk action. Saya kepengen banget kan bapak saya baru meninggal Pak. Saya kepengen banget bisa bangunin dia masjid gitu. Nah itu jadi hot button tuh. Ayo biar lebih paham Bu, gimana cara-caranya biar bisa dapatnya. Ini ada acara kelas bos, datang Bu, gitu. Gitu maka insya Allah dia pasti mau, dia pasti bakal ngikut. Nanti kita follow up, ada avonya, ada macam-macam gitu ya. Dan dia pasti mau akhirnya gesit PCA. Kenapa? Dia jadi punya alasan kenapa dia harus gesit PCA. Maka kata kuncinya apa? Sering ngajakin ngobrol Anda dan membuka diri sama Anda. Jadi kalau ada mitra yang, "Pak, mitra saya, ini Pak, apa namanya, daftar kartu lagi ke ini, daftar kartu HNI lagi, atau didaftarin lagi, atau dia pindah jaringan." Ya udah, gitu, udah tenang, biarin. Kenapa? Karena orang-orang yang pindah itu, udah jelas tuh, biasanya dia karena nggak dekat sama Anda. Kalau dia dekat sama mentornya, nggak bakalan mau. Pasti ada rasa nggak enak. Pasti, gitu. Anda harus mampu menemukan hot button atau alasan agar para pembeli loyal Anda mau hadir home sharing, hadir bos, dan mulai gesit PCA. Gitu teman-teman. Seru ya. Ini adalah apa namanya follow up lanjutan untuk pemakai loyal. Nah, nih contohnya follow up script. Silahkan di screenshot, di follow ini ini ya saya follow up-nya dengan greenwash juga. Assalamualaikum, Mas. Itu satu. Terus yang kedua, tambahin dengan afirmasi positif. Lebih enak ditang bersih kan pakai afirmasi positif, dia pasti bakalan komplain. Kok busanya dikit amat ya? Gitu. Kok busanya dikit banget sih, Mas? Kok busanya dikit banget sih, Bu? Gitu. Saya biasanya tuh kalau nyuci busanya banyak gitu. Tapi karena Anda kasih afirmasi positif, maka responnya juga dia enak sama Anda. Iya betul banget Bu. Dulu juga awalnya saya nggak yakin apakah bisa bersih karena busanya dikit banget. Tapi ternyata bisa bersih dan putih banget. Tuh, jadi kalau follow up itu kita harus memposisikan diri kita itu satu frekuensi sama dia. Kalau dia bilang busanya dikit, ya Anda ceritain bahwa Anda dulu juga nggak yakin bakalan bersih karena busanya sedikit gitu. Karena busanya sedikit. Nah, terus Anda kasih afirmasi positif, ternyata bisa bersih dan putih banget gitu. Terus dia jawab, yes. Dan saat bilas juga ternyata nggak perlu banyak air ya, gitu. Nah, dia kan mulai tuh, oh iya betul. Dia udah mulai pelan-pelan tahu nih. Lalu, nah air bekas bilasnya Bu, kalau saya nggak dibuang.
biasanya buat saya siram ke tanaman, jadi nggak langsung saya buang. Ibu juga gitu kan? Gitu, nanyanya. Jadi jangan, apa namanya, udah seperti itu terus, "Ibu dibuang nggak?" Eee, tapi Ibu kayak gitu juga kan? "Loh, emang nggak mati tanamannya? Kan kalau deterjen biasa akan bikin tanaman jadi mati." Itu dia kelebihan greenwash, nggak hanya bikin cucian jadi bersih, tapi juga aman buat lingkungan. Bagus banget ya berarti. Nah, ini karena kita nih udah ngobrol sama orang yang sudah pakai. Karena dia udah pakai, dia jadi ada pengalaman. Nah, kita tinggal tambahin tuh dengan pengalaman-pengalaman kita, gitu. Tambahin lagi, iya, akhirnya juga jadi lebih hemat buat nyuci. Air nggak banyak, pakaian cukup direndam sebentar, terus bersih deh. Air bekas bilasnya aman kalau dibuang ke saluran pembuangan ataupun buat nyiram tanaman, gitu. Iya ya, betul juga. Oke deh, saya insya Allah pakai terus deh nih. Bagus, sama kayak saya, gitu. Jadi udah sama-sama nih sebagai pemakai produk HNI, produk deterjen HNI. Lalu jangan selesai sampai situ, teman-teman kulik lagi yang lain. Iya Bunda, udah pernah nyobain Etagot Milk belum? Gitu. Sudah nyobain Etagot Milk buat jaga kesehatan tulang dan pencernaan belum? Itu harus ada ketika kita mau menginformasikan produk lainnya, teman-teman tawarkan, lalu tambahkan kata belum. Kenapa? Agar dia menjawabnya juga belum dan nanti, apa namanya, dia tanpa sadar akan membuka diri, gitu. Dirinya membuka untuk dapat informasi dari teman-teman. Jangan lupa setelah pertanyaan, kasih afirmasi. "Enak loh, anak-anak saya juga suka, ibu saya juga minum." Gitu. Lalu dia jawab, "Belum, apaan tuh?" "Ini Bunda, produknya dari susu kambing." Ingat teman-teman, tadi apa? Greenwash, buat nyuci. Sekarang teman-teman ketika sudah follow up, kita pengen dia belanjanya banyak, banyak variannya. Maka jangan ceritain tentang greenwash doang. Kasih tahu juga tentang susu kambing. Jadi variannya banyak. Tadinya deterjen, sekarang susu. Gitu loh. Produknya dari susu kambing yang sangat bagus dan rasanya enak. Dan nggak bau kambing. Rata-rata kalau susu kambing tuh bau kambing. Jadi EGM ini sekarang, oh kalau di sini masih apa namanya dua nih. Kalau sekarang alhamdulillah ada tiga Bu. Ada yang ori, ada yang aren, ada yang coklat. Kalau ori pakainya gula putih, udah manis susunya. Kalau yang satunya pakai gula aren, gitu. Mau dong nyobain, murah kan? Murah atuh, kan Bunda udah punya kartu diskonnya. Jadi bisa langsung dapat diskon tiap belanja produknya. Nah, di sini pertanyaannya adalah langsung yang apa follow up-nya tuh harus ada pilihan, mau yang original atau yang aren atau yang coklat gitu. Sehingga dari tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang jawabannya saya yang ori aja deh, kan pasti beli. Saya yang aren aja deh, beli juga. Atau saya yang coklat aja deh, beli juga. Paham ya teman-teman? Jadi pertanyaan yang ketiganya tuh jawabannya tuh iya 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 atau yang jawabannya tuh pasti beli gitu. Saya coba deh keduanya, misalkan gitu. Berapa totalnya? Murah banget. Kalau udah jadi kalau habis diskon mah jadi cuma 125, kan biasanya 155. Lumayan hemat 30.000. Oh, oke deh, saya transfer, tolong kirim nomor rekening. Itu seperti itu teman-teman, memfollow up para konsumen loyal gitu. Tapi kalau teman-teman nggak pernah memfollow up seperti ini, ya wassalam. Orang nggak akan mau nyobain Eta Got Milk. Kenapa? Karena selama ini Anda baru nyeritain greenwash. Tapi kalau habis Anda ceritain greenwash, terus Anda follow up, lalu Anda tawarkan lagi produk Eta Got Milk, maka dia jadi tahu sekarang dua produk, yaitu greenwash dan Eta Got Milk. Eta Got Milk-nya langsung tahu ada tiga jenis. Ada ori, ada aren, ada coklat. Jadi dia mulai banyak nih varian produk yang dia paham. Itu teman-teman, metode follow up yang harus teman-teman kuasain. Ingat, nggak harus dihafal tiap kata-katanya, teman-teman cukup tahu pola-polanya. Cari apa, catat tuh, oh polanya gini, polanya gini, polanya gini. Gitu. Nah, kalau penjual produk, misalkan Anda punya mitra yang jadi stokis gitu ya.
dia belanja stokis 7,5 juta gitu, atau dia jadi distribution center 25 juta. Nah, maka follow up apa yang bisa Anda lakukan? Ya Anda bisa lakukan satu, khusus untuk latihan input HSIS, latihan ngelola keuangan, latihan manajemen produk, terus ajarin juga teknik penjualan, lalu aktivasi WhatsApp bisnis, gitu loh. Itu yang perlu teman-teman ajarkan kepada mitra-mitra yang sudah pada buka agen stok, gitu. Kalau Anda punya kalau Anda sekarang udah jadi agen stok, nah Anda minta nih sama mentornya, "Pak Mentor, Bu Mentor, ajarin dong saya, gimana cara ngelola keuangannya, gimana cara manajemen produknya," gitu. Itu yang perlu, apa namanya, teman-teman, lakukan. Begitu teman-teman bisa, maka insya Allah stokis Anda juga akan jadi ngerti, gitu, akan tahu, dan dia akan nyetok banyak produk. Kenapa? Karena jelas nguntungin. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau buat para pebisnis gitu, ya cuman 2 langkah. Pertama, segera jadi manajer dan ciptakan banyak manajer. Hanya itu teman-teman. Pertama, dia harus segera jadi manajer. Yang kedua, dia harus ciptakan banyak manajer. Kalau dia mau jadi ED, ya dia butuh total minimal banget 18 manajer di generasi 2. Maka dia bisa jadi executive director. Gitu. Ciptakan, bukan temukan. Bahasanya gitu. Diciptakan, Pak. Iya, bukan temukan. Jadi nyari, menemukan tuh susah. Yang bisa Anda lakukan ciptakan. Gitu. Nah, itu materinya 2 pekan yang lalu sudah pernah saya jelasin tuh saat ngebangun 10 jalur. Ya cara jadi manajer udah jelas ada 3.000 poin, ada 1.200 poin. Tapi sekarang eh, Maret April itu ada kan ya yang cuma TP 600 itu bisa langsung jadi manajer. Jadi ya teman-teman segera aja ajak mitra-mitranya yang di generasi 2 untuk pada TP 600 untuk pada segera jadi manajer gitu ya. Kalau di generasi 2-nya jadi manajer, ada 3 orang manajer di generasi 2, maka generasi satunya atau mentornya mereka itu langsung akan jadi senior manager. Karena sudah punya 3 manajer, maka mentornya akan bisa jadi senior manager. Dia belanja 100 poin, langsung jadi senior manager. Anda punya 6 senior manager, maka Anda otomatis langsung jadi eksekutif director. Segera jadi manajer dan ciptakan banyak manajer. Gitu. Ciptakan banyak manajer. Contoh misalkan apa? Anda punya 6 senior manager. Anda pengen ngajakin si senior manajernya itu 1 juta pertama. Biar si senior manager dapat 1 juta pertama, maka si senior manager harus ngajarin mengedukasi para manajernya untuk dapat 500.000 pertama gitu. Jadi apa namanya si senior manager ini masing-masing bonusnya 1 juta, si manajer ini yang 2.000 poin ini masing-masing 500, 500, 500 gitu. Kalau dia tercipta omset 2.000 poin. Nah, itu namanya prospek. Jadi kalau bisnis itu udah istilahnya berubah jadi prospek bukan lagi PCA. PCA itu cuma promosi. Kalau prospek itu mengedukasi, menjelaskan peluang-peluang yang ada di HNI, teman-teman. Nah, ini. Kita selama ini taunya gesit PCA. Gesit PCA itu bertemu personal atau bertemu secara kelompok. Kita tuh ngapain di situ? Cerita produk dan manfaat. Lalu kita demo. Target dari PCA closingnya adalah dia nyobain produk, dia bikin kartu, dia siap jadi pemakai loyal, dia siap hadir home sharing, dan dia mau masuk grup WhatsApp. Minimal itu. Dia mau belanja ke Halal Mart, itu target-target closing kita ketika gesit PCA. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung dijelasin bisnis. Jelasinnya produk gitu. Jelasinnya produk. Sesederhana itu aja. Lalu yang berikutnya, prospek kita cerita sama mereka
Dan kalau prospek itu personal, personal, bahas peluang, cari tahu kebutuhan dia atau alasan dia untuk bergerak gitu ya. Target closingnya dia mau buka halal mart, mau jadi manajer, siap ngetim bareng, siap ngumpulin kenalan gitu ya. Siap belajar, berani nyoba, siap fokus ngerintis bisnis bisnis HNI, siap mandiri. Itu target-target closingnya ketika Anda prospek. Jadi kalau Anda pas udah PCA kemana-mana tapi ditolak terus, ya Anda ngomong apaan pas lagi PCA? Jangan ngomongin bisnis. Tapi ngomonginnya produk kalau PCA. Kalau prospek tuh baru. Dan ngomongin prospek itu paling enak personal, gitu, personal. Dan ingat kalau lagi prospek tidak boleh Anda yang datang ke rumahnya. Itu kalau pemahaman saya, gitu. Anda kalau mau datang ke rumahnya itu harus udah jadi orang, udah ada mobil, udah memang bonusnya gede, nah Anda nyamperin ke rumahnya mungkin dia masih oke. Kalau memang statusnya dia tetap memang ada di bawah Anda. Tapi kalau dia udah kaya luar biasa, Anda mau prospek dia, nggak bisa Anda datang ke rumahnya. Kenapa? Ya prinsip negosiasi siapa yang datang, itu berarti dia yang butuh. Jadi kalau Anda datang ke rumah mitra Anda, berarti yang butuh tuh Anda, bukan mitra. Di awal-awal Anda memang butuh mitra Anda, makanya Anda samperin tuh satu-satu. Tapi begitu kalau mau jalan tentang bisnis, apalagi kalau ngomongin bisnis, Anda kan harus nyari mitra kerja yang sesuai dengan syarat-syarat kriteria Anda. Kalau dia nggak memenuhin, dia kebanyakan alasan, kebanyakan baperan, apa segala. Yang kayak gitu mah nggak usah terlalu dipusingin gitu. Fokus sama yang lain aja. Gitu teman-teman. Jadi prospek ini salah satu cara untuk kita mengajak mencari tahu kebutuhan dia dan kita bisa ajak dia untuk menjadi mitra kerja kita. Gitu, prospek. Personal, dia harus personal. Nah, ini simulasi-simulasi bonusnya, kalau Anda manajer mau dapat 500.000, ya Anda tinggal ciptain aja 10 jalur, masih agen biasa juga boleh, omsetnya setiap jalur 200 poin, maka bonus Anda 500.000. Gitu teman-teman. Atau eh, Anda sudah senior manager, Anda bisa menciptakan 3 manajer gitu ya. Yang lain omsetnya tetap 200, si manajernya omset sehat, bisa 2.000, 2.000, 2.000. Itu kalau Anda TP-nya 200 poin, Anda dapatnya 996.000. Tapi kalau Anda 600 poin, maka Anda dapatnya 1,1. Kayak gitu teman-teman. Jadi sesederhana itu. Jadi Anda ajakin si senior manager Anda punya bonus 1 juta, lalu si senior manager bisa ngajakin mitranya yang masih manajer, atau Anda langsung ke si manajernya untuk ajakin punya bonus 500.000. Anda bantuin tuh, Anda arahin, susun 10 jalur. Setiap jalurnya 200 poin, dapat tuh 500.000. Gitu teman-teman. Oke, nah kalau misalkan Anda menjadi ED gitu ya, ED 600, Anda punya 10 jalur, setiap jalurnya itu masih senior manager, omsetnya 10.000 aja setiap jalur. Itu Anda udah megang 21 juta. Gitu. Anda punya 10 jalur, senior manager, omsetnya setiap jalur tuh 10.000 poin. Gitu. 10.000 poin dan Anda 600 poin TP-nya, maka RKJ-nya 3 kali lipat gitu ya. Maka ya kurang lebih sekitar 21 juta. Itu udah pasti LED, teman-teman. Ini di luar bonus royalti LED. Di luar poin promo atau untuk perhitungan RKT. Gitu. RKT Anda ini dapat 2 poin, 2 poin, Anda dapat 20 poin nih di sini nih. Gitu. Anda dapat RKT, kebagian RKT, Anda juga kebagian LED,
angka 21 juta itu belum royalti LED, belum RKT gitu. Jadi targetin setiap jalur 10.000. Makanya fokus di 10 jalur aja, nggak usah lebih, nggak usah kebanyakan. 10 jalur dulu, sesuai arahan, baru tuh seperti itu. Nah nanti udah deh, tinggal Anda pilih Anda mau yang mana, mau yang hijau, mau yang biru, mau yang kuning, mau yang merah. Semua ada cara-caranya, teman-teman tinggal ikutin caranya, insya Allah teman-teman bisa megang dananya, bisa megang duitnya gitu. Jadi jangan jangan ngejar pangkatnya teman-teman, jangan ngejar pangkatnya. Karena pangkat ini kalau di HNI itu dia tidak akan pernah turun. Jadi kalau di bisnis yang lain, kalau teman-teman tercipta misalkan 36.000, baru tuh levelnya berarti ED, maka bonusnya 7 juta. Kalau di tempat lain kayak gitu. Kalau di HNI, walaupun Anda ED, tapi omsetnya nggak 36, maka nggak akan dapat 7 juta. Jadi kalau di HNI itu eh, level, dia nggak akan turun. Level itu mengikat seumur hidup. Jadi kalau Anda sudah manajer, ya selamanya Anda manajer. Sampai Anda bisa menciptakan 3 manajer baru di generasi satu di bawah Anda langsung, Anda naik jadi senior manager. Anda punya 6 senior manager, Anda langsung jadi eksekutif director. Tapi apakah bonusnya seorang eksekutif director langsung 7 juta? Kalau omset Anda 36.000, insya Allah 7 juta. Tapi kalau omset Anda nggak segini, ya lebih kecil. Tapi kalau misalkan lebih gede dari 36, Pak, ya pasti di atas dari 7 juta. Gitu, teman-teman. Oke, semoga paham. Semoga paham. Ini saya dapat dari Bu Fidoh, istrinya Pak Haji Rofik. Jangan pernah berkecil hati untuk berpikir besar. Jangan pernah berpikir bahwa kondisi Anda saat ini akan berlaku selamanya. Bermimpilah sebesar-besarnya karena Allah Maha Kaya. Jangan mengubur mimpi Anda dengan kondisi saat ini. Gantungkan impian Anda yang besar hanya kepada Allah. Insya Allah melalui wasilah HNI, semua impian Anda akan terwujud. Allah Maha Kaya, Allah Maha Luar Biasa, Allah yang akan membuat impian Anda tercapai. Gitu deh teman-teman. Jadi ini adalah salah satu uh, materi tentang follow up. Insya Allah kalau teman-teman ngerti, teman-teman langsung um, nyobain, berani untuk follow up, nggak perlu nunggu mentor, nggak perlu kebanyakan mikir gitu, udah langsung kerjain aja. Tuh kata Pak Esa tadi kayak gitu. Ya coba deh, saya iniin satu-satu gitu. Follow up itu kan hal-hal sederhana. Follow up itu hal-hal sederhana. Sudahkah mitra Anda yang belanja selama ini diapresiasi? Selamat Ibu, sudah cocok pakai produk HNI-nya. Saya lihat di AVO, Ibu udah belanja terus nih setiap bulan. Kalau boleh tahu, Ibu belanjanya apa gitu? Yang cocok produknya apa, Bun? Gitu. Itu apresiasi namanya. Ini kan udah dia belanjanya tiap bulan, tapi belanjanya baru sabun doang atau baru apa gitu ya. Kita ngelihat di AVO, nih omsetnya kecil amat gitu. Misalkan cuman 5 poin gitu. 5 poin kan sabun kolagen. Apa nggak pernah dicolek-colek, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah ucapkan terima kasih gitu ya. Yaitu bikin akhirnya mitra kita gampang pindah. Tapi kalau teman-teman japri itu satu-satu gitu, diedukasi, Bu, eh, apa namanya, ini karena Ibu udah sering belanja sabun kolagen gitu ya, saya pengen kasih hadiah buat Ibu 1 saset susu kambing misalkan. Boleh kayak gitu. Jadi dia bisa nyobain tuh susu kambing. Oh ternyata ada ya susu kambing. Emang ada apa lagi Mas? Emang ada apa lagi Bu? Gitu biasanya pada nanya. Karena kita kasih tahu. Tapi kalau kita nggak pernah edukasi, kita nggak pernah follow up, kita nggak pernah informasikan ada produk HN yang lainnya, maka dia nggak akan bisa. Jadi teman-teman jangan terlalu terburu-buru untuk mengenalkan tentang bisnis HNI-nya. Karena yang tadinya dia sudah nyaman dengan produknya,
dia sudah siap belanja rutin setiap bulan untuk produknya, itu dia bisa pindah. Dia bisa langsung berhenti, dia langsung memutuskan, "Ah, ribet, udahlah, nggak usah lah," gitu. Tapi kalau dia tahu persis, oh dari belanja tuh dapat poin, oh poin itu kalau dikumpulkan bisa jadi bonus, bisa jadi cashback. Saya pengen tahu dong lebih banyak. Nah, kita bisa ajak dia follow up untuk ikutan kelas-kelas yang ada. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, apa namanya, Pak Erwan. Semoga materinya bisa Siap, Pak bermanfaat Esa. buat teman-teman semua. Mantap ya. Mungkin kalau Pak ada Esa. teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan. Yuk, yang mau bertanya silahkan teman-teman. Raise hand dulu. Untuk sudah ada nih. Bu Isaneza Detania, Bu Deta ya. Mana spotlight? Kita, enggak Bu.